Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar adik-adikku sekalian? Baik kan? Kita saat ini berada di tahun 2021 di semester 2. Kita mulai dengan kegiatan pembelajaran walaupun dalam pembelajaran daring melalui video pembelajaran ini. Apa kabar? Kita sudah siap semua untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Adik-adikku sekalian, sudah siap untuk kita menerima pelajaran? Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Materi ini terbagi 3, yaitu A. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi burung, B. Teori dasar kemagnetan, C. Kemagnetan dalam produk teknologi. Tapi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan hanya 2, yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi burung dan teori dasar kemagnetan. Dan untuk kemagnetan dalam produk teknologi nanti pertemuan berikut. Kita masuk pada A. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi burung. Kehidupan makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Hewan-hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi seperti berikut. 1. Migrasi burung. Misalnya burung elang, burung layang-layang, dan burung merpati pos. Burung-burung tersebut menggunakan partikel peta atau navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Dalam gambar kita lihat migrasi burung. Berikut 2.
Migrasi salmon. Ikan salmon ini. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Pasifik. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran air sungai air tawar tempat awal mereka menetas tumbuh setelah berenang sampai beribu kilometer mengaruhi lautan. Ada dalam gambar ikan salmon. Berikut ketiga, migrasi penyu. Penyu berimigrasi tidak seperti hewan yang lain berkelompok, tetapi penyu berimigrasi sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Ya, dalam gambar ada penyu. 4. Migrasi lobster duri. Lobster duri adalah merupakan jenis lobster duri laut yang melakukan migrasi. Lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Ya, kita lihat pada gambar. Berikut 5 magnet dalam tubuh bakteri. Magnetotik bakteri atau MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan migrasi dan berimigrasi dengan memanfaatkan organela magnetosom. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagellata yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Dalam gambar kita bisa lihat ada flagellata, sel bakteri, dan ada magnetosom. Berikut kita masuk pada D, teori dasar kemagnetan. Jadi teori dasar kemagnetan terdiri dari 1, konsep gaya magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manesia atau sekarang berada di wilayah Turki. Wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Magnet adalah suatu benda yang mempunyai sifat bisa menarik benda magnet. Sifat tertentu dari magnet bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Magnet terbuat dari logam seperti baja dan besi dan memiliki berbagai bentuk. Ada bentuk U dan bentuk magnet batang. Kita lihat dalam gambar bentuk magnet. Ya, ada gambar bentuk U, ada gambar bentuk batang. Magnet selalu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang sama bila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda bila didekatkan akan tarik-menarik. Gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Kita melihat interaksi 2 magnet. Jadi dalam gambar A kita lihat kutub-kutub tidak senama. Maka benda magnet tersebut dia akan tarik-menarik, dia menyatu. Pada gambar B kutub-kutub senama.
artinya tidak sama pada benda magnet, dia tolak menolak atau menjauh. Ada 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetan. 1. Feromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet, contoh baja, besi, nikel. 2. Paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, contoh aluminium, magnesium. 3. Diamagnetik adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet, contoh perak, emas, tembaga. Kita masuk pada cara membuat magnet. Cara membuat magnet yaitu: pertama, menggosok magnet. Dengan menggosok suatu benda dengan magnet biasa membuat benda tersebut mengandung sifat magnet dan magnet elementer menjadi berkurang. Bagian benda yang disentuh dengan magnet terlebih dahulu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuh. Berikut induksi atau mendekatkan. Dengan menyentuhkan suatu magnet kepada benda akan dijadikan magnet. Ketika benda didekatkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementer akan berubah menjadi beraturan. Berikut elektromagnetik. Jika sebuah benda dililitkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Sifat magnet ini akan hilang jika arus listrik diputuskan. Untuk memperbesar sifat magnet dari elektromagnetik dilakukan dengan memperbesar arus listrik, menambah jumlah lilitan, memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Kita lihat pada gambar cara membuat magnet. Jadi A, menggosok magnet. Jadi menggosok magnet itu ada 2 batang, ada batang magnet yang berwarna biru dan merah, ada utara selatan, dan batang besi yang ada di bawah A dan B. Jadi untuk benda besi AB ini untuk bermuatan digosok dengan batang magnet, ya, dengan arah sesuai arah anak panah. Berikut dengan cara induksi magnet, yaitu ada 2 juga, ada 1 merah biru batang magnet dan yang di bawah ada besi B dan A. Nah, didekatkan sehingga akan benda B dan A ini akan bermuatan magnet. Itu ada tiang yang namanya selingki. C. Elektromagnet. Nah, jadi elektromagnet ini di mana sebuah benda besi dialiri oleh arus listrik, sehingga akan bermuatan magnet. Kita lihat ada benda besi A, B, kemudian dialiri dengan lilitan kawat yang berarus, yaitu ada arah panah, sehingga dia memiliki magnet, yaitu ada utara dan selatan. Jadi gambar A,
Unjung kutub selatan magnet yang digosokkan dari unjung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatan pada unjung B dan kutub utara pada unjung A. Jadi unjung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosokkannya. Gambar B, sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan. Sehingga unjung B akan menjadi kutub utara dan unjung A akan menjadi kutub selatan. Gambar C, dengan pola lilitan tersebut, maka unjung A akan menjadi kutub selatan dan unjung B akan menjadi kutub utara. Untuk menentukan arah pada elektromagnetik bisa digunakan kaidah tangan kanan, di mana keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan dan ibu jari menunjukkan kutub utara elektromagnetik. Adapun penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita diberi contoh bel listrik sederhana. Biasanya ini bel listrik dipasang di rumah. Baru berikut saklar. Saklar adalah untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Jadi biasanya di rumah itu kalau ada listrik pasti ada saklar. Saklar itu ada warna hitam, ada warna putih, macam-macam bentuk. Jadi ketika kita mau menyalakan lampu, maka kita menghubungkan pasang lewat saklar arus listrik. Kalau kita mau matikan, kita memutuskan arus listrik pada rangkaian listrik. Berikut telepon kabel. Ya, telepon ini biasanya sekarang lebih banyak ada di rumah atau di kantor-kantor perusahaan. Tapi kalau kita sekarang ini sudah banyak menggunakan HP. Jadi inilah alat-alat atau benda yang menggunakan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan. Jadi cara menghilangkan sifat kemagnetan yang pertama memukul. Jadi benda magnet itu kita lihat dalam gambar dipukul-pukul dengan pakai palu. Atau bisa juga dibanting. Ya, jadi sehingga sifat kemagnetan akan hilang. Kedua, dibakar atau dipanaskan. Kita melihat dalam gambar. Lalu yang ketiga, dialiri arus listrik AC atau kita melilit kawat dengan menggunakan arus listrik AC. Di situ batang magnet dililit dengan kawat yang sudah menggunakan listrik yaitu AC, sehingga batang magnet itu bisa sifat kemagnetan menjadi hilang. Berikut kita masuk pada medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda. Dalam hal ini, benda ferromagnetik atau benda yang ditarik kuat oleh magnet. Misalnya besi, baja, dan nikel.
Garis-garis gaya magnet atau flux magnet menggambarkan adanya medan magnet. Ya, jadi kita lihat di situ gambar pola medan magnet batang, ada warna merah dan biru, di mana di situ terdapat garis-garis gaya flux. Itu di sekitar itu merupakan medan magnet. Nah, ketika kita mendekatkan besi atau paku yang dia bisa tarik, nah di situ karena ada medan magnet. Nah, kalau kita taruh di jauh tentu tidak dekat dengan medan magnet, dia tidak akan, paku atau besi yang kita dekatkan dia tidak akan tarik. Berikut kita masuk pada dua teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Ini akan membentuk sudut deklinasi. Medan magnet bumi membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Kita lihat dalam gambar medan magnet bumi. Jadi di situ ada gambar bumi. Nah, di situ ada kutub utara bumi yang garis vertikal ke bawah, lalu ada garis horizontal. Nah, di situ ada, kita lihat ada jarum kompas warna merah dan biru, dan panah itu menunjukkan itu kutub selatan magnet bumi. Jadi di antara kutub utara bumi dan kutub selatan magnet bumi, itu yang disebut D adalah disebut dengan deklinasi atau sudut deklinasi. Dia membentuk sudut deklinasi. Kemudian kita lihat di gambar bumi kedua, nah di situ ada garis vertikal atau ekuator. Lalu ada juga kutub magnet bumi, itu ada jarum kompas berwarna biru dan merah dan ada arah panah. Nah, di sini antara garis horizontal atau ekuator dengan kutub magnet itu disebut dengan inklinasi atau sudut inklinasi. Ada I di situ, I itu sudut inklinasi. Berikut kita masuk pada 3 induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Konduktor ini adalah bahan pengantar listrik yang kuat seperti besi, baja, dan nikel dan selainnya. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Arah medan magnet dan arah arus listrik dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaedah tangan kanan. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi tangan yang menghadap ke depan ini, tangan jempol itu ada panah, itu ada huruf I, itu menunjukkan arus listrik. Sedangkan jari yang menghadap ke dalam atau B
itu menunjukkan magnet. Itu. Jadi kita lihat di gambar depan itu, kita lihat ada panah ke atas warna merah, ada I itu artinya arus listrik. Sedangkan B yang ada panah melingkar ada ke arah berlawanan jarum jam, itu medan magnet, ditunjukkan dengan huruf B. Gaya Lorentz adalah kawat berarus listrik yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar, dan semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Secara matematis, besar gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. F sama dengan B titik I titik L. F sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton. B sama dengan medan magnet, satuannya Tesla. I kuat arus listrik, satuannya ampere. L sama dengan panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat kaidah tangan kanan. Jadi itu ada anggota jari jempol, ada anak panah, itu I. I artinya atau sama dengan arus listrik. Lalu ada anggota jari telunjuk B, dan anak panah B itu medan magnet. Sedangkan anak jari tengah, ada anak panah F, itu menunjukkan gaya Lorentz. Ya. Jadi sudah bisa lihat pada gambar. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin, berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Ya, kalau kita lihat di rumah ada kipas angin, ya di situ ada penerapan gaya Lorentz, di mana baling-baling itu digerakkan oleh menggunakan gaya Lorentz atau motor listrik. Adik-adik sekalian, mari kita lihat contoh soal. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 testa, berapakah gaya Lorentz? Yang timbul? Diketahui L sama dengan 10 meter. I sama dengan 5 miliampere atau sama dengan 0,05 ampere. B sama dengan 8 Tesla. Ditanya gaya Lorentz. Jawabannya F sama dengan B kali I kali L sama dengan 8. B itu 8 testa kali 0,005 ampere kali 10 meter sama dengan 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton.
Kita masuk pada 4. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja elektromagnetik adalah generator. Adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Berikut dinamo. Adalah generator yang relatif kecil yang digunakan pada sepeda. Berikut transformator. Adalah alat yang menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Alat ini terbagi atas step down untuk menurunkan tegangan listrik dan step up untuk menaikkan tegangan listrik. Adik-adik sekalian, bagaimana penjelasan Bapak? Bisa diikuti, bisa paham? Ya, Bapak berharap bahwa kalian bisa ikuti dan mengerti serta paham. Saat ini Bapak akan berikan tugas buat kalian kerja di rumah, yaitu tugas pertama. Tuliskan hewan-hewan yang berimigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Berikut jelaskan cara membuat benda bermuatan magnet. Berikut jelaskan alat-alat yang menggunakan prinsip kerja elektromagnetik. Jadi 3 tugas ini yang Anda akan kerjakan di rumah, dan Bapak berharap Anda akan masukkan dalam waktu dekat ini supaya Anda ada nilai. Bapak percaya bahwa kalian bisa mengerjakan. Semangat! Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Ya, sudah selesai